Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita diberi kesehatan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ya. Ini materi tentang bagaimana terbentuknya bumi, manusia dan kebudayaan. Karena di dalam ilmu sejarah itu kita mempelajari adanya manusianya, ada kebudayaannya, ada hasil budayanya. Nah, di sini kita membahas tentang pertama terjadinya asal mulanya alam semesta. Nah, di sini dua proses perkembangan bumi, juga proses terbentuknya benua, terus perkembangan makhluk hidup. Nah, terakhir baru tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya pada masa praaksara itu. Ingat ya, ini adalah masih manusia purbanya. Oke, pertama kita bahas tentang asal mulanya alam semesta. Menurut para ilmuwan ya, para ahli, bahwa alam semesta ini terjadi, termasuk bumi yang kita pijak ini, terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu ya. Itu terjadinya suatu dentuman atau teori yang namanya Big Bang. Big Bang adalah suatu dentuman tunggal yang terjadi, yang besar, yang keras, yang panas, yang mengeluarkan lahar material, energi dan partikel-partikel lainnya yang bertebaran ke seluruh penjuru dunia ya, seluruh dunia, sehingga membentuk suatu partikel-partikel yang ada di dalam di penjuru dunia tersebut, ya, di bumi tersebut. Nah, terus proses sebetulnya tata surya ini tidak lepas dari teori Big Bang yang tadi ya, yang di atas saya tadi dijelaskan bahwa sekitar 2, miliar tahun yang lalu. Nah, tata surya di sini termasuk bumi dan planet-planet yang ada ini, antara lain Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dan segala macamnya ini, itu terjadi setelah terjadinya proses Big Bang itu tadi. Big Bang tadi saya jelaskan bahwa suatu dentuman yang besar yang mengeluarkan lahar, yang memuntahkan energi, partikel, meteor segala macamnya, terus bertebaran ke penjuru dunia ya, sampai ke Indonesia kita ini. Nah, sekarang proses pengembangan bumi. Nah, ahli ilmu geologi mengatakan ilmu geologi adalah ilmu belajar tentang bumi. Ya, secara keseluruhan, proses pengembangan bumi itu adalah melewati 4 masa atau 4 tahap. Masa pertama adalah masa Archeum, kedua masa Paleozoikum, ketiga Mesozoikum, keempat Neozoikum. Oke ya. Nah, masa Archeum di sini sekitar 2, miliar tahun yang lalu, bumi masih bentuk panas ya, masuk panas, kulit bumi masih panas, suhu masih tinggi dan belum ada kehidupan apapun di sana, belum ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Terus selanjutnya pada masa Paleozoikum. Nah, pada masa ini sekitar 500 tahun sampai 25 juta tahun yang lalu, di sini bumi sudah mulai mendingin karena dia terjadi evolusi terus ya, walaupun pendinginan tidak secara keseluruhan, belum secara keseluruhan. Nah, tetapi pada masa ini sudah ada tanda-tanda kehidupan seperti binatang yang bersel satu, terus sudah ada yang dikenal dengan mikroorganisme. Nah, bagusnya di zaman yang kedua ini adalah ini sudah dikenal dengan istilah zaman primer, zaman yang pertama. Mengapa dikatakan zaman pertama? Udah ada makhluk hidup, tanda-tanda makhluk hidup walaupun masih berbentuk sel satu. Ya, oke. Selanjutnya masa Mesozoikum. Proses pengembangan bumi yang masa ketiga Mesozoikum ini 25 sampai 65 juta tahun yang lalu berlangsungnya. Nah, pada masa ini bumi juga masih udah agak dingin, tapi belum begitu stabil secara keseluruhan. Nah, di sini dikenal dengan zaman sekunder, ya, zaman sekunder atau zaman kedua. Mengapa demikian? Nah, di sini sudah ada munculnya beragam hewan seperti gajah purba, seperti dinosaurus. Terus sudah ada tumbuhan juga di sini yaitu ganggang yang berbentuk ganggang. Nah, di sini juga sudah ada hewan mamalia. Makanya pada tahap ini, ya pada tahap masa Mesozoikum, pada perkembangan bumi, zaman ini juga selain dikenal sebagai zaman sekunder, juga dikenalkan zaman mamalia. Next, masa Neozoikum. Masa Neozoikum, nah ini dibagi lagi, masa terakhir pada pembentukan bumi dibagi lagi dalam 2 zaman, itu zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, di zaman tersier ini, udah ada jenis primata berbentuk kera, yaitu manusia purba yang masih berbentuk kera.
ya, sesuai dengan teori Darwin. Beliau mengatakan kita dari kera tapi kita tidak bisa menerima itu. Para ahli juga tidak bisa menerima itu karena menurut beliau bahwa terjadinya manusia itu step by step gitu ya. Oke, nanti ada next di bawah. Terus zaman kuarter ini juga tadi zaman tersier. Nah, di zaman kuarter ini terbagi dua masa, dua kala, yaitu kala Holosen dan kala Pleistosen. Nah, kala Pleistosen itu adalah munculnya manusia purba itu tadi, ya, manusia purba. Sedangkan kala Holosen atau kala Allium itu manusia purba yang muncul tadi itu yang bentuk primata itu sudah berkembang. Ya, sudah berkembang dari kalau di Indonesia dari Meganthropus paleojapanicus, Pithecanthropus erectus sampai ke Homo sapiens yang memiliki ciri-ciri seperti manusia sekarang ini. Oke, selanjutnya proses terbentuknya benua. Ini juga terbentuknya benua tidak lepas dari teori Big Bang yang tadi itu. Pokoknya semua yang ada di bumi ini tidak lepas dari teori Big Bang itu tadi. Nah, di sini zaman Neozoikum, zaman akhirnya perkembangan bumi, di sana dikatakan bahwa bumi belum stabil, walaupun sudah ada hewan, ada makhluk di sana, tapi masih tetap panas, ya, belum dingin secara menyeluruh. Nah, faktor yang menyebabkan bumi tadi itu belum stabil ada 3 faktor di sini. Satu adalah faktor gesekan lempeng tektonik, yaitu dari luar dan dari dalam. Nah, dikenal dalam ilmu sejarah dikenal dengan istilah eksogen dan endogen, ya. Terus yang kedua, adanya perubahan iklim. Nah, ini berupa es mencair, naiknya sekitar 60-70 meter, ya, permukaan laut. Nah, ini disebut dengan istilah zaman glasial, di mana permukaan air es mencair, kemudian meluasnya daratan itu tadi, ya, meluasnya daratan itu tadi. Terus yang ketiga adanya letusan gunung berapi. Nah, di sini tadi bahwa adanya endogen dan eksogen. Nah, gunung berapi karena gesekan lempeng tektonik di dalam bumi, ya, terjadinya gesekan tadi, akhirnya terjadinya letusan gunung berapi dari dalam bumi. Sering kita lihat terjadi bencana alam itu tadi, itu adalah gesekan lempeng tektonik. Mengapa demikian? Karena pergeseran terjadi terus. Nah, dari ketiga faktor itu tadilah terbentuk juga negara kita Indonesia ini. Oke, selanjutnya perkembangan makhluk hidup. Nah, sini bisa perhatikan, ya, perkembangan makhluk hidup bisa Anda perhatikan. Ini tadi saya katakan bahwa menurut Charles Darwin pada tahun 1859 beliau membuatkan suatu teori namanya teori evolusi, ya, evolusi. Beliau mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, tetapi manusia ini lahir katanya step by step, bukan terjadi secara seketika, bertahap-tahap dengan menggunakan beribu miliar tahun yang lampau sampai terjadi ke manusia yang menuju ke sempurna. Tetapi teori beliau ini disanggah oleh para ahli pakar sejarah, apalagi kita beragama, apapun agama kita tidak akan mau menerima bahwa kita ini berasal dari kera, ya kan? Nah, di sini para ahli sampai sekarang bahwa teori Darwin ini belum bisa terima secara menyeluruh. Kalau beliau tuh mengatakan kita dari kera, cuman para ahli meneliti terus, mengkaji terus. Saya katakan tadi bahwa ilmu sejarah itu berkembang, ya, dinamis terus berkembang. Ternyata menurut Darwin ini tadi ada sezaman dengan kera itu, ya, primata kera tadi itu sezaman dengan itu. Nah, kalau kita perhatikan seandainya manusia ini tidak berkembang, contoh misalnya Meganthropus paleojapanicus itu adalah manusia raksasa yang terdapat di Jawa, punya rahang yang besar, jidat yang menonjol ke depan, ya, ciri-cirinya seperti itu. Lama kelama dengan bermiliar tahunnya sampai timbulnya pembabakan zaman lagi berubah sampai ke Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus itu tadi udah agak sempurna, tidak jenong lagi, rahangnya udah kuat, ya, manusia yang sedang, tidak raksasa seperti yang pertama tadi. Nah, sekian miliar tahun lagi terjadinya Homo sapiens. Nah, Homo di sini, ya, dikatakan Homo di sini. Homo, guys, Homo, ya. Di sini Homo maksudnya Homo itu terbagi lagi, ada Homo wajakensis, ada Homo solonensis, ada Homo pekinensis, ada Homo sapiens. Nah, kalau Homo pekinensis itu ditemukan di Cina, daerah Peking, ya. Homo solonensis di pinggir Bengawan Solo, wajakensis di desa Wajak. Nah, menjadi Homo sapiens itu sekian miliar tahun sampai merubah ciri-ciri yang sempurna.
Itu disimpulkan oleh beliau sama Charles Darwin. Tetapi para ahli juga belum bisa menerima karena beliau mengatakan bahwa itu berasal dari kera. Sementara kalau kita kembali lagi ke teori ketuhanan bahwa kita semua berasal dari Tuhan. Nah, itu alam-alam terserah Anda mau memilih teori yang mana ya. Kita tadi saya katakan di atas bahwa kita adalah makhluk yang mempunyai kelebihan akal pikiran. Kita bisa akomodasikan bahwa itu apakah benar apakah salah. Sekarang kita masuk ke corak kehidupan. Nah, manusia praaksara itu, ya, pra itu kan belum mengenal tulisan, itu mereka juga punya corak kehidupan. Di sini pada masa tingkat sederhana, ya, tingkat sederhana. Nah, secara garis besar bahwa manusia praaksara itu hidup dari 3 ciri kehidupan, ya, cara mencari mata pencariannya. Pertama, tingkat sederhana adalah meramu dan bercocok tanam, meramu dan berburu, meramu dan berburu. Kedua, bercocok tanam. Ketiga, baru perudagian. Nah, kita bahas pertama tentang berburu dan meramu. Kalian bisa perhatikan di sini ada kelompok kecil, ya. Nah, manusia purba itu hidup berkelompok-kelompok. Tinggal satu keluarga terdiri dari 7 orang atau lebih kurang 2 keluarga atau 15 orang. Nah, tinggal di alam bebas, di rumputan yang bebas, tidak ada tempat tinggal sama sekali. Nah, saat ini manusia yang tingkat sederhana ini belum mengenal bencana alam, maksudnya tantangan alam, panas, dingin, hewan diterkam segala macam, mereka belum memikirkan itu. Yang penting mereka berkelompok di suatu rerumputan. Nah, ingat, kalian harus ingat bahwa rerumputan tempat mereka tinggal tadi itu tidak jauh dari sungai. Mengapa demikian? Nah, jawabannya karena di pinggir sungai ini tadilah binatang buruan mereka sering datang. Nah, bisa lihat sini. Di saat binatang itu datang, nah mereka beroperasi lah untuk mengambil hewan buruan itu tadi sebagai makanan hari-hari. Nah, secara tidak langsung bahwa di sini juga zaman sederhana ini mereka sudah mengenal kelompok sosial. Sosialnya seperti apa? Bukan kayak selebritis ya. Nah, sosial membagi gotong royong pembagian kerja. Nah, di sini ibu rumah tangga, mak istilahnya tinggal di tempat tinggal tadi, di rumputan tadi, ya, tidak ada perlindungan sama sekali. Nah, bapak-bapak mencari bahan buruan di sini. Ini mereka rata-rata tinggal 15 orang dari 2 keluarga, ya, di sini. Nah, terus karena mereka masih tingkat sederhana, belum memikirkan bahaya alam, belum memikirkan mereka itu harus memproduksi apa, ini namanya food gathering. Jadi mereka makan tergantung dengan alam. Apa disediakan alam itu yang mereka makan. Yang mereka tidak bisa menanam, tidak bisa memasak, apa segala macam. Itu tentang kehidupan mereka. Terus dari satu sungai pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, perpindahan ini namanya nomaden. Ya, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, itu namanya nomaden. Ya, karena mereka belum tahu apa harus mereka lakukan. Yang penting makan, ambil dari alam itu tadi. Itu yang mereka lakukan. Terus selanjutnya kehidupan mereka juga. Nah, di sini budaya mereka itu mengenal alat. Ya, alat tadi namanya kapak primbas, ya, kapak primbas. Terus serpih-serpih tulang yang namanya flagus. Terus satu lagi tulang. Oke, perhatikan ya. Tulang maksudnya alat yang mereka gunakan kapak primbas tadi itu bukan kapak seperti zaman kita pakai tangkaian ya. Kapak itu cuma berbentuk mata kapak untuk mengolah daging mereka buru itu tadi. Jangan ditanya daging itu dimasak apa enggak, makan mentah selesai sama mereka. Karena mereka masih food gathering, bukan food producing. Kalau food producing udah pada yang menemukan api gitu ya. Nah, terus flagus tadi yang saya katakan flagus tadi itu sisa-sisa yang tulang tadi diserpih-serpih kayak gitu. Nah, itu jadikan perhiasan bagi mereka. Itu namanya flagus, sisa-sisa tulang. Dan tulang tadi, binatang yang ini buruan mereka, yang udah mereka makan, mereka sate ya, makan mentah itu tadi. Tulangnya diambil sebagai alat untuk mencukil bahan makanan dari tanah, untuk memukul binatang yang ditangkap. Itulah yang mereka gunakan. Nah, manusia pendukungnya masih berbentuk Meganthropus pada Japanicus, Pithecanthropus erectus, terus Homo. Nah, Homo ini masih panjang lagi ya, nah. Nanti ada Homo ajacensis, Solonensis, Vicinensis, seperti saya jelaskan tadi. Dan paling sempurna nanti adalah Homo sapien. Nah, itulah kata si beliau ini tadi, Charles Darwin teorinya 1859 tadi mengatakan Homo sapien itulah merupakan ciri manusia yang sempurna.
Oke guys, kita sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Semangat, tetap semangat ya, karena mempelajari ilmu tidak ada ruginya. Selamat ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.